Shalom, sahabat-sahabat guru yang terkasih. Jadi hari ini kita akan belajar ya menggunakan MySword. Tapi sebelumnya karena tidak ada di Play Store, link download untuk aplikasi MySword sudah diberikan di kolom komentar. Nah, kita masuk ke catatan. Jadi saya sudah copy ya linknya. Saya masukkan ke catatan, lalu kita klik, kita buka. Terserah mau browser yang mana yang kita gunakan. Contohnya saya di Chrome. Oke, kita tunggu sampai terbuka websitenya. Kalau sudah nanti kita bisa perhatikan ya di bawah-bawah sini Android 5, Android 4, dan seterusnya. Saya pilih yang ini. Ya, saya pilih yang terakhir. Lalu tetap download, nggak masalah ya. Kita klik tetap download. Kita tunggu sampai terdownload selesai. Nah, kalau sudah kita buka. Lalu kita install. Tunggu sampai terinstall, lalu kita buka. Nah, di sini oke saja. Izinkan. Lalu ini tutup saja ya. Nah, nanti karena ini saya sudah pernah menginstal, jadi tidak keluar banyak pertanyaan. Nanti mungkin bagi teman-teman yang masih baru ada beberapa pertanyaan di awal yang muncul. Kalau masih bingung boleh juga tanya atau tanya di kolom komentar ya di YouTube ataupun tanya melalui WhatsApp Grow, itu bisa. Oke, di sini munculnya seperti ini. Jadi munculnya tuh seperti ini. Nah, sebenarnya saya terbiasa dengan begitu buka bukan yang seperti ini. Saya mau atur dulu ya. Kita klik. Ini nanti bisa tergantung kebiasaan kita, kesukaan kita. Sebenarnya saya suka yang memang sederhana. Tapi karena dari awal ya, karena saya sudah menggunakan bertahun-tahun dan terbiasa dengan yang klasik, kita ubah di sini. Preferensi ya, titik 3 yang di atas, preferensi. Lalu kita bisa ke display setting. Ini mode ringkas seperti tadi ya. Kalau kita hilangkan mode ringkasnya berarti modenya tidak ringkas. Kita lihat seperti apa. Ya, kita kembali. Ini tutup aja ya dulu. Mode tidak ringkas itu seperti ini. Nih, ada banyak ya. Ada banyak. Nah, saya terbiasa dengan yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti boleh pilih. Sekali lagi ya. Pilih di preferensi. Nih, preferensi. Nanti dilihat. Nanti bisa warnanya juga bisa diubah di sini ya. Lalu ukuran, mau yang ukuran teksnya seberapa besar. Lalu juga ini button style. Itu mau yang klasik, modern, bagian atas ya, atau kedua-duanya klasik ya. Ini pilihan kita. Kembali lagi ke pilihan masing-masing. Ini button bar, kalau dia tidak bisa karena ini ya ingat ya, karena ini kan free ya. Karena ini bisa di-upgrade sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang memang di sini kita tidak bisa lakukan karena terbatas. Baik. Jadi kita coba lihat di sini ada beberapa pilihan yang saya sudah download. Memang tidak lengkap di sini supaya tidak lama. Nah, di sini ada King James, kita pilih yang KJV. Di sini ada strong ya, yang ada biru-biru ini G1722, G746 dan seterusnya. Oke. Mungkin saya mau sharing dulu dari beberapa hal. Ada beberapa hal kita bisa lakukan. Contoh di sini. Di sini ada klik ya, kita klik. Di sini ada Alkitab. Ya. Alkitab, lalu kita tafsiran. Nah, ini kalau mau masuk tafsiran. Contoh, tafsiran itu di sini belum ada pilihan ya, baru TSK. Kenapa? Karena saya belum download. Gimana caranya saya mau download untuk tafsiran, kamus, dan lain-lain? Caranya adalah kita pergi ke setting. Di sini ada setting, ada logo ini. Lalu kita ini unduh modul. Ya, nanti disesuaikan dengan bahasanya ya, kalau yang menggunakan bahasa Inggris. Di sini ada pilihan. Nah, biasanya waktu di awal-awal keluarkan pilihan seperti ini. Kita pilih Alkitab Inggris. Nah, ini ada banyak pilihannya. Silahkan di download sesuai yang kita mau.
Oke. Saya tidak download di sini supaya tidak lama. Tafsiran Inggris juga. Nah, saya kasih mungkin 2 ya, saya download, semoga tidak lama. Barnes sama Adam, contoh 2 ini. Lalu saya juga mau kamus. Nah, kamus ini nanti dibutuhkan juga. Yang biasanya terpakai, ini bisa dicoba semua ya. Tapi ada beberapa yang biasanya cukup umum dipakai, digunakan. Ada BDB. Kita klik, nanti boleh diklik semua supaya tidak terlalu lama saja. Saya hanya mau coba di beberapa. Ini ada King James Concordance juga. Lalu sebentar ya, ini Strong ini juga, Thayer juga. Oke, ini dulu kita oke. Sudah ada ya, kamus ada, tafsiran ada, Alkitab ada. Nah, ini buku kesaksian grafik dan lain-lain, silahkan dicoba sendiri. Kita mulai mengunduh. Klik aja mulai mengunduh, jadi ini akan mengunduh atau mendownload, menginstal semua yang kita butuhkan di sini. Contohnya komentar-komentar, ataupun Alkitab versi yang mana, seperti itu. Jadi nanti teman-teman jika ada hal-hal yang agak sedikit berbeda ya dengan ini, dengan yang saya sharingkan, mohon dimaklumi. Karena kembali lagi tadi saya sudah sharing, karena sudah pernah mendownload, ternyata begitu saya buka sudah langsung masuk gitu. Tidak ada pilihan seperti yang dulu. Pertama-pertama pilihannya agak lebih banyak. Oke, sambil kita menunggu downloadan ini selesai, untuk teman-teman yang mau menggunakan eSword, tadi sudah saya jelaskan, karena itu berbayar, boleh digunakan juga, tapi memang karena saya tidak menggunakan, saya tidak menjelaskan atau tidak memberikan tutorial cara penggunaan eSword. Nah, untuk MySword ini mungkin kita bertanya, digunakan untuk apa ya? Gitu. Ada beberapa hal, saya hanya tunjukkan mungkin sedikit saja ya, mungkin satu contoh. Nah, kita sudah selesai. Saya ingin kita kembali. Nah, di sini tuh sebenarnya ini kalau di dalam bahasa Inggris ya, Jadi di handphone saya yang satunya ini menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. Ini hurufnya C nih di tafsiran. Itu karena commentary. Jadi hurufnya C atau C. Di sini D, kenapa D? Karena itu dari kata dictionary. D gitu ya. Dan seterusnya. Ini J jurnal, B buku. Nah, ini pas aja dengan bahasa Indonesia juga sama. Ini supaya kita mempermudah aja kalau mau cari. Nah, saya akan memberikan contoh. Kita masuk ke Alkitab dulu ya. Ada beberapa fitur yang kita bisa lakukan. Jadi di bawah-bawah sini juga bisa ya. Tapi kita bisa klik lama, misal nih Yohanes 1 ayat 1. Kita klik agak lama di sini. Kita bisa compare ya, compare. Kalau kita compare artinya dia akan menampilkan membandingkan dengan versi-versi lainnya ya. Ini untuk MySword yang free ini tidak bisa di-split ya, split seperti yang Alkitab Sabda atau Alkitab Yuku yang kemarin sempat dijelaskan. Kita tidak bisa split. Kita bisa split di MySword ini jika kita upgrade ke premium. Nah, itu hanya info ya. Di sini kita bisa bandingkan. Karena saya hanya mendownload IMB, ITB, KJV ini, sebenarnya kalau kita download yang lain-lain ke bawahnya banyak. Nah, ini untuk membandingkan saja. Oke ya. Itu fitur pertama yang kita bisa dapatkan di sini. Lalu kita klik lagi lama, kita bisa, ini yang kita bisa gunakan ya. Itu kita meng-highlight atau kita memberikan stabilo. Kalau Alkitab tuh kita suka stabilo, boleh. Ini pilih warna, di sini pilih warna. Misal saya suka warna biru. Kita oke. Nah, dia berubah. Ya. Lalu kita klik lagi. Misal di sini kita bisa menggunakan commentaries ya. Ada komentarnya. Kita bisa compare atau mau salah satu saja pilih, kita compare aja ya. Kita compare untuk Yohanes 1. Ini ada penjelasan kalau punyanya Albert Barnes itu apa.
lalu Adam Clark, semoga saya tidak salah menyebutkan. Nah, di sini nanti bisa dibaca komentar-komentarnya mereka. Oke, seperti itu. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan? Di sini contoh ya, ini yang kedua nih. Yohanes 1 ayat 2. Kita mau memberikan highlight, tapi supaya cepat gimana? Kalau misalnya klik yang bawah sini ya, klik yang di sini, tombol bawah sini, ini juga highlight, tapi kita memilih lagi nih warna. Kalau kita mau ubah warna, kita menggunakan itu ya. Misal nih kuning, oke. Mau cepat caranya, kita klik agak lama di angkanya 3 misal, ya ayat yang ketiga maksudnya. Ada pilihan ini, quick. Contoh tadi terakhir kita memilih kuning, dia akan otomatis kuning. Kita coba lihat ya. Dia otomatis akan berwarna kuning. Quick highlight. Oke, benar. Kalau kita ubah nanti warnanya, dia akan mengikuti. Seperti itu. Mungkin kita bertanya-tanya, dari tadi ini ada angka ini apa sih? Belum dijelasin gitu ya. Ada G1722, G746. Nah, ini apa ini? Mungkin bertanya-tanya ya. Ini adalah bahasa aslinya ya, mereka gunakan. Kalau depannya G itu berarti Greek, artinya dari bahasa Yunani atau Greka. Nah, mereka tuliskan kata per kata. Contoh, kita mau ambil kata apa ya di sini? Ini aja deh, G1722. Kalau kita klik, dia akan menjelaskan original, fonetiknya seperti apa, cara bacanya. Ini artinya ya, punyanya definisi Thayer definition, lalu ada strong definition. Nanti kita bisa cari, kita bisa compare seperti itu arti dari bahasanya. Nah, saya mau coba untuk kitab ini, contohnya kitab Daniel. Kita asal saja ya ayatnya. Misal H, di sini H. Kenapa H? Karena ini Hebrew atau bahasa Ibrani. Jadi dia H136, H379 gitu. Ini contoh. Oke, kalau kita klik sama ya ada BDB definition. Nah, itu yang tadi saya sempat bilang bahwa memang untuk kamus kita bisa coba ambil beberapa. Kita bisa install, unduh beberapa seperti itu. Ada strong definition-nya juga. Lalu saya ingin ajarkan search. Di sini ada simbol atau icon seperti biasa ya. Iconnya di mana-mana kok cari itu adalah seperti ini, yaitu kaca pembesar. Kita bisa ketik contohnya. Kita mau ketik angry, marah. Di mana aja sih ada kata marah gitu. Nah, keluar semua, oke? Lalu kita mau lihat nih, angry ini kenapa ada yang H599, ya kan? Lalu ada yang H7107. Ini contoh. Oke, saya mau cari lah H7107 itu ada di mana saja. Kita klik lagi yang di search ini ya. Kita delete H berapa tadi? 7107. Ya, kita klik. Nah, nih. Oh, H7107 ini ada di Genesis, di kitab Kejadian 40 ayat 2, 41 ayat 10, dan seterusnya. Seperti itu cara penggunaannya untuk kita cari. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai pentingnya kita mengetahui bahasa aslinya atau bahasa yang digunakan. Memang saya bukan ahli bahasa, apalagi bahasa Greka, Ibrani, hampir sama dengan, bukan hampir sama ya. Maksudnya tuh pasti di dalam setiap bahasa ada grammar gitu, ada tata bahasanya. Kita harus tahu kata dasarnya seperti kemarin ya, penggembalaan. Kata dasarnya gembala. Nah, mungkin di sini H7107, tapi ini kata dasarnya dari H berapa, seperti itu. Nah, ini hanya info. Itu sambil kita pelajari. Saya mau sharing, ada hal penting yang mungkin kita bisa dapatkan di sini. Contohnya kita sering ya, katakan bahwa sering dengar nih para pengkhotbah bilang kasih. Kasih itu ada banyak, ada yang agape gitu kan, ada yang phileo. Benarkah demikian? Kita mau lihat. Kita mau cari dulu kata love. Kita search ya. Kita cari love, kata love, tapi
Nah, ini ada cari nih. Kita bisa carinya seperti ini. Kita klik yang ini ya. Nih, kita bisa pilih. Kita mau cari apa nih? Nah, saya kan carinya di KJV. Lalu custom. Ini bisa pilih sih entire Bible, artinya di keseluruhan kitab kita mau cari, atau hanya di perjanjian lama, perjanjian baru, atau di Injil, ya terserah. Tapi karena saya ingat bahwa tentang ini ya, tentang kasih itu ada di percakapan Yesus dan Simon Petrus, yang Yesus tanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu kalau di bahasa Indonesia, Simon Petrus jawabnya, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sama kata mengasihi. Tapi kita lihat dalam bahasa aslinya. Itu ada di kitab Yohanes. Kalau kita sudah tahu ya, kita pilih custom atau gospel boleh, kitab Injil. Kalau kita udah pilih custom di sini ya, custom, kita hanya cari di kitab Yohanes. Mana tadi? John. Oke, ini limitnya bisa terserah berapa. Saya tetap 100 saja. Love. Kita cari ya. Kita ke Yohanes pasal yang ke-21. Nah, di sini. Coba dilihat. Di sini katakan apa? Yesus berkata kepada Simon Petrus ya. Ya, Simon, gitu kan. Dia pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Kata love di sini ya, kata love di sini G25. Kita lihat G25 ini apa? Nah, ini bahasanya nih. Bahasa originalnya tulisannya seperti ini. Ini ditranslatekannya, ini cara bacanya. Ini cara bacanya. Ya. Atau biasa orang suka bilang agape. Nah, kita lihat lanjutan cerita ini ya. Maksudnya di ayat 15. Dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? He-nya di sini ya, kata he di sini kan berarti mengacu kepada Simon Petrus. Akhirnya dia berkata atau dia menjawab Yesus gitu. Kata love yang digunakan di sini, ada kata love lagi ya. Kata love yang digunakan oleh Simon Petrus beda. Ya, coba diperhatikan ini G25 di sini. Ya. Tapi yang untuk Simon Petrus menjawab itu G5368. Kita klik. G5368 Phileo. Artinya apa? Nah, inilah kenapa salah satunya kita bisa menggunakan my sword ini. Ataupun mungkin yang lain ya. Yang ada juga strongnya. Tidak harus menggunakan my sword. Nah, itu kurang lebih salah satu kegunaannya. Lalu fitur berikutnya yang bisa kita gunakan, kita coba ke setting yang logo seperti ini di bawah. Kita klik, lalu kita unduh modul. Ya, tadi sudah unduh modul, tapi ada satu lagi yang grafik ya. Grafik ini peta. Kita pilih bahasa Inggris. Misal kita download beberapa. Kita coba satu ya. Sunday School Atlas atau apa lagi ya. Nah, ini deh RM Atlas. Ini contoh. Kita coba, kita akan mulai mengunduh. Ini mungkin agak lama, tapi nggak apa-apa. Nanti video ini akan dipercepat ya, supaya tidak terlalu memakan waktu lama. Oke, ini sudah terunduh. Jadi kalau kita sudah selesai mengunduh atau menginstal atlas yang kita akan gunakan, kita coba cari ke bawah ya. Nanti ada icon. Nah, icon yang seperti ini ya. Nih, icon yang seperti ini. Terus bawah lagi, kita coba cari, ada lagi kah? Nah, ada lagi. Nah, icon yang seperti inilah kita bisa klik. Saya berikan contoh ini ya. Ini ada Jordan. Kita klik saja. Nah, di mana posisi Jordan? Nah, itu di sini. Nih, ya, di Sungai Yordan. Seperti itu. Lalu kita bisa kembali lagi. Oke. Jadi itulah cara menggunakan peta secara sederhananya. Mungkin sekian dulu ya yang ingin saya bagikan. Di sini ada beberapa, nanti kita bisa cek sendiri secara pribadi. Di sini apa saja, diingat ini adalah
pengalaman pribadi saya, jadi mungkin ada hal-hal yang juga tidak saya sebutkan di sini. Karena biasanya memang sekitar hanya yang tadi saya jelaskan itu saja yang saya gunakan untuk aplikasi MySword. Semoga penjelasan kali ini yang cukup panjang ini ya, itu boleh memberkati kita semua untuk boleh lebih mengerti. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.